Halo semuanya, perkenalkan nama saya Binta Maulidina dari Prodi Manajemen dengan NIM 25040400123. Nah, dalam video ini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Julius atau Pak Julius. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mengenai intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial, serta hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nah, mungkin kalian semua sudah nggak asing ya dengan kata-kata intoleransi, diskriminasi, konflik sosial, hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM, dan keadilan sosial. Nah, mungkin kalian itu nggak asing, tapi tahukah kalian apa sih makna dari kata-kata tersebut? Apa sih artinya? Apa sih contoh di kehidupan nyata? Dan juga gimana sih penerapannya, terus gimana sih cara kita mengatasi hal-hal kayak gitu. Nah, mungkin kalian ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit penjelasan tentang materi-materi tersebut. Oke, untuk yang pertama yaitu intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial. Nah, sebenarnya ketiganya ini memiliki hubungan sebab akibat ya, teman-teman. Nah, jadi mereka itu saling berhubungan, berkesinambungan. Untuk yang pertama dulu, apa sih pengertian dari intoleransi? Mungkin kalian udah nggak asing ya kata-kata toleransi. Jadi kita itu harus menghargai perbedaan, entah itu pendapat, entah itu segala perbedaan, entah itu kekurangan atau yang lainnya. Nah, yang pertama yaitu intoleransi, yaitu adalah sikap kurang menghargai atau tidak tenggang rasa terhadap perbedaan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya itu seperti perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, ataupun latar belakang. Nah, ini adalah benih-benih awal dari perpecahan ya teman-teman. Jadi intoleransi ini sangat tidak mencerminkan bahwa kita itu warga negara Indonesia. Karena apa? Karena warga negara Indonesia itu kan terkenal dengan keberagamannya, dengan multikultural gitu ya. Nah, kalau ada kasus intoleransi itu berarti kita sudah memasuki perpecahan ini teman-teman, perpecahan kesatuan gitu. Nah, contohnya sekarang menuju contoh. Apa sih contohnya intoleransi di kehidupan sehari-hari? Mungkin ini ya, nanti saya kasih contoh video gitu ya. Nah, contoh toleransi salah satunya adalah di sebuah lingkungan perumahan. Jadi ada perumahan, nah warganya, ada salah satu warga itu terganggu karena ada warga lain yang atau tetangganya yang memiliki perbedaan keyakinan untuk menjalankan ibadah. Nah, meskipun tidak mengganggu ketertiban umum, si warganya ini merasa terganggu karena merasa beda keyakinan. Nah, kenapa hal ini disebut dengan intoleransi? Karena muncul ketidakmampuan untuk menghargai perbedaan identitas dan cara hidup yang sebenarnya sah-sah saja secara hukum. Karena apa? Karena negara kita adalah negara yang diberi kebebasan untuk memilih keyakinan. Contoh lain intoleransi yang di sekitar saya ya, terutama di sekitar kampus, intoleransinya itu sangat-sangat kental teman-teman. Karena apa? Di rusun contohnya, di rusun itu tidak membedakan dari suku mana, dari agama apa, dari ras mana, budayanya kayak apa. Itu sangat-sangat tidak membedakan gitu loh. Jadi rusun itu merupakan lingkungan yang positif menurut saya ya. Karena yaitu tadi lingkungannya benar-benar mendukung perbedaan. Contohnya saya itu punya teman dari agama yang berbeda, tapi kita itu ya berteman baik karena ya itu tadi saya itu menerapkan ini intoleransi pada diri saya sendiri. Jadi saya itu kayak ya udah gitu, nggak berarti beda itu semuanya jelek ya teman-teman. Kadang ada loh yang harus beda dulu baru indah gitu.
Kalau di rusun itu toleransinya sangat-sangat kuat sekali ya, sangat-sangat menghargai perbedaan. Gak cuma di rusun, di kelas pun kayak gitu. Kita itu saling menghargai pendapat, saling menghargai satu sama lain, saling menghargai perbedaan, dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai bahan olok-olokan atau bahan candaan. Nah, setelah mengetahui sedikit pengertian tentang intoleransi, sekarang adalah apa sih penyebab orang itu melakukan intoleransi. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah prasangka. Jadi mereka itu overthinking, berprasangka buruk terlebih dahulu. Jadi mereka itu menilai negatif terlebih dahulu terhadap seseorang yang sebelumnya itu belum mengenal gitu. Nah, yang kedua yaitu kurangnya edukasi atau ketidaktahuan terhadap budaya atau keyakinan orang lain. Jadi mereka itu keburu-buru menjudge gitu loh teman-teman. Jadi keburu-buru yaitu tadi kayak menjelek-menjelekkan gitu. Nah, yang ketiga yaitu fanatisme yang terlalu berlebihan, di mana itu menganggap kelompoknya sendiri itu yang paling benar, atau kita ambil contoh agama aja ya, agamanya itu paling benar, jadi dia sangat-sangat fanatik teman-teman, selalu merendahkan ini agama orang lain kayak gitu, menjelek-menjelekkan. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh media sosial. Kalian tahu sendiri kan, sekarang AI, media sosial itu sudah mendunia, bahkan apa-apa sekarang itu AI. Jadi AI itu sangat berpengaruh ya terhadap intoleransi ini. Karena apa? Adanya ruang gema yang hanya menampilkan informasi yang mendukung satu sudut pandang saja. Nah, itu sebaiknya dihindari ya teman-teman. Jadi kita itu sebagai Gen Z harus pintar-pintar bermain media sosial. Kita tahu kan apa itu perbedaannya berita hoax, berita yang nggak penting. Jadi kalau ada berita-berita yang nggak penting itu ya udah gitu aja, nggak usah ikut nimbrung, takutnya nanti malah memunculkan perpecah belahan antara teman, antar bangsa atau antar negara. Nah, selanjutnya adalah apa sih dampaknya intoleransi bagi bangsa itu? Yang pertama yang sudah saya singgung dari awal ya, yaitu memecah belah persatuan bangsa. Nah, yang kedua yaitu memicu konflik, dan yang ketiga yaitu menghambat kemajuan karena masyarakat itu sibuk dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Jadi mereka itu kayak nggak maju gitu. Harusnya nggak kayak gitu, mereka itu masih tetap di kasus yang itu aja, jadi stuck gitu. Nah, gimana sih solusinya menghadapi ini toleransi itu? Yang pertama yaitu mengenalkan budaya-budaya. Kalau memang toleransinya itu tentang budaya, banyak sekarang anak Gen Z itu sekarang lebih suka K-pop ya teman-teman. Saya sendiri itu tidak menyalahkan, suka asal nggak lupa sama budaya sendiri gitu aja. Terus berpikir kritis. Banyak anak muda sekarang itu kayak ya udah nggak mikir panjang gitu loh. Dimana di pendidikan kewarganegaraan sendiri itu selalu atau sangat dianjurkan untuk berpikir kritis, terus empati, menempatkan diri di orang lain. Jadi itu sangat penting teman-teman. Terus yang kedua adalah melalui edukasi. Nah, mungkin dampaknya AI itu tadi ya teman-teman, tapi di sisi lain AI itu juga banyak mengedukasi. Oke, terus selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya adalah diskriminasi. Ya, oke, untuk materi selanjutnya adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi apa sih diskriminasi itu? Nah, diskriminasi itu adalah tindakan nyata yang berupa perbedaan, pengecualian atau perbatasan. Jadi kayak dikasih jarak gitu loh teman-teman antar sesama gitu terhadap suatu kelompok atau individu berdasarkan karakteristik tertentu atau mengandung sara, suku, agama, ras, dan adat. Jika intoleransi adalah pikiran, diskriminasi adalah perbuatannya. Nah, jadi kalau intoleransi itu tadi hanya pemikiran. Nah, kalau diskriminasi ini adalah tindakan teman-teman, jadi tindakan langsung. Nah, selanjutnya yaitu contohnya ya. Contoh diskriminasi itu apa? Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis diskriminasi. Yang pertama yaitu diskriminasi ras. Jadi ada pembedaan berdasarkan
ini warna kulit atau asal suku. Banyak ya teman-teman, mungkin kalau sekarang itu dibuat candaan tapi kita nggak tahu ini yang dibuat candaan itu nerima nggak. Ini banyak sekarang kayak ini lo kulitmu hitam, kamu lo dari suku ini, gini gitu. Nah, selanjutnya adalah diskriminasi gender, di mana memperlakukan pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya itu perbedaan upah, kayak perempuan itu kerjanya lelet, perempuan itu terkenal dengan kata ribet gitu, jadi upahnya dikasih dikit. Kalau laki-laki kan terkenal setia dalam hal bekerja. Nah, selanjutnya adalah diskriminasi agama, di mana itu ada pembatasan menjalankan ibadah atau mendapatkan fasilitas karena keyakinan tertentu. Terus selanjutnya adalah diskriminasi umur, biasanya terjadi di dunia kerja karena menganggap yang tua itu tidak produktif atau kerjanya berkurang gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bentuk diskriminasi, ada bentuk yang langsung dan tidak langsung, di mana diskriminasi langsung itu adalah terang-terangan secara langsung itu menolak seseorang gitu. Contohnya itu menolak iklan lowongan yang menuliskan hanya untuk suku ini. Saya juga pernah mengalami loh teman-teman, ada salah satu kosan ya, itu di depannya itu bertuliskan kayak gini, hanya menerima suku Jawa kayak gitu. Sebenarnya kita itu juga melakukan diskriminasi secara tidak langsung, tapi mungkin kita nggak nyadari ya. Nah, selanjutnya adalah diskriminasi tidak langsung, di mana aturan yang terlihat netral tapi sebenarnya merugikan kelompok tertentu. Contohnya itu syarat tinggi badan saat biasanya kita mau naik wahana gitu. Kan kita nggak tahu ya teman-teman, tinggi badan seseorang itu kayak gimana, tumbuh kembang seseorang itu kayak gimana. Nah, selanjutnya adalah contoh nyata diskriminasi ya. Nah, diskriminasi kan tadi dari awal saya bilang itu tindakan. Jadi tindakannya contohnya kayak gini, di mana suatu perusahaan itu menolak pelamar kerja yang hanya berasal dari suku tertentu, kayak yang kos-kosan tadi itu. Terus gitu, kenapa disebut ini diskriminasi? Karena tindakan tersebut hanya berupa pembedaan perlakuan yang merugikan satu individu yang berdasarkan sara tadi ya. Kalau saya sendiri tuh yang di kos-kosan itu bener-bener ini teman-teman, kaget awalnya loh kok gini gitu. Dan itu salah satu kos-kosan ya yang di daerah saya sendiri gitu, hanya bertuliskan hanya menerima kos putri yang berasal dari suku Jawa. Yang merupakan salah satu diskriminasi ya, karena tindakan langsung. Jadi sebenarnya kalau saya berasal dari suku luar Jawa, saya mungkin sakit hati ya karena merasa dibedakan. Tapi yes, apalah gitu, karena kita juga harus menghargai juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu terus terjadinya diskriminasi, di mana ada stereotip. Itu adalah penilaian umum, tapi namun seringkali salah terhadap suatu kelompok. Yang kedua yaitu prasangka, di mana sikap emosional terhadap suatu kelompok. Yang selanjutnya adalah diskriminasi atau tindakan yang merugikan tadi. Nah, untuk dampaknya itu apa sih? Biasanya itu yang umum itu terjadi kesenjangan sosial. Nah, dapat ini berpengaruh juga pada mental seseorang. Karena apa ya? Karena seseorang itu benar-benar kayak, alah kamu lo kayak gini, kamu lo dari suku ini. Nah, kan kita juga nggak tahu mental seseorang itu kayak gimana. Mungkin awalnya niat kita itu hanya untuk bercanda ya teman-teman, tapi ya gimana, kita nggak bisa mengontrol orang untuk sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Nah, untungnya di negara Indonesia itu disebut juga negara hukum, jadi hal-hal kayak gitu bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya adalah cara mengatasi diskriminasi itu gimana sih teman-teman? Nah, yang umum itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu seperti yang tadi saya singgung, yaitu penegakan hukum, di mana adanya regulasi yang tegas terhadap tindakan diskriminatif atau melaporkan terhadap pihak-pihak yang berwajib. Nah, selanjutnya adalah kampanye, di mana mempromosikan bahwa keberagaman itu adalah merupakan kekuatan dan kesatuan bangsa, tidak boleh membeda-bedakan dimanapun dan kapanpun, dan itu tidak hanya suku saja ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah self reflection, di mana menyadari bahwa setiap
seseorang itu memiliki hak asasi manusia yang tersendiri. Oke, untuk yang selanjutnya adalah konflik sosial. Nah, konflik sosial, mungkin ada kata-kata konflik dan sosial. Mungkin ini adalah masalah sosial, teman-teman. Nah, konflik sosial ini sebenarnya itu pengertiannya itu adalah benturan kepentingan atau kekerasan yang terjadi ketika ketegangan akibat intoleransi dan diskriminasi tadi tidak dapat teratasi, teman-teman, atau tidak segera ditangani. Jadi antara diskriminasi, intoleransi, dan konflik sosial ini saling berhubungan atau berkesinambungan. Nah, apa sih faktor penyebab konflik sosial? Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, saya juga bertanya, kita saling belajar dan sama-sama belajar, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah perbedaan antar individu, entah itu perbedaan pendirian, perbedaan perasaan, atau perbedaan pendapat. Nah, untuk yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Biasanya itu contohnya itu perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok yang berbeda. Karena setiap kelompok itu memiliki aturan dan norma yang berbeda ya, teman-teman. Saya tidak bisa menjelaskan. Adalah yang ketiga adalah perbedaan kepentingan, di mana ketika dua pihak itu menginginkan hal yang sama, namun ketersediaannya terbatas. Contohnya itu ekonomi, politik, dan kekuasaan. Selanjutnya adalah perubahan sosial yang cepat, di mana perubahan nilai di masyarakat yang terjadi secara mendadak sehingga menyebabkan ketidakseimbangan atau disorganisasi. Dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik sosial. Konflik sosial. Di sini yang pertama yaitu ada konflik vertikal, di mana terjadi antara komponen masyarakat yang memiliki hierarki berbeda. Contohnya itu buruh dan atasan. Yang kedua adalah konflik horizontal, terjadi di mana antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sederajat. Biasanya itu contohnya itu konflik antar warga dan antar suku. Yang ketiga yaitu konflik konstruktif, di mana konflik yang mengarah pada perbaikan. Contohnya ini debat dan perbedaan gagasan. Yang keempat yaitu perbedaan destruktif, di mana konflik yang menyebabkan kerugian fisik dan mental. Contohnya itu tawuran dan kerusuhan. Nah, di konflik destruktif ini banyak dilakukan oleh anak muda ya, teman-teman. Nggak mungkin kalau orang tua itu, atau biasa disebut Gen Z itu banyak melakukan di yang konflik destruktif ini. Mereka sering tawuran. Mungkin itu terlihat kayak kamu kalau nggak tawuran nggak keren gitu. Nah, justru itu yang menjerumuskan kita untuk memecah belah pertemanan, teman-teman. Karena ya itu tadi, karena dianggapnya kayak gini nggak keren, atau bahasa kerennya itu FOMO ya sekarang, mengakibatkan kerugian fisik yang jelas, kerugian fisik, badan sakit semua, entah itu belum nanti ada tindakan lanjutan di rumah sakit, terus mentalnya juga keserang. Karena ya itu tadi, anak muda sekarang itu atau Gen Z itu nggak mikir panjang, nggak berpikir kritis. Jadi di pendidikan kewarganegaraan ini merupakan penyimpangan ya, teman-teman. Penyimpangan tentang itu tadi, tentang kurangnya berpikir kritis dan empati. Nah, di sini tuh ada tahapan konfliknya, teman-teman. Konflik sosial jadi memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu prakonflik, di mana ketegangan yang tersembunyi. Untuk selanjutnya adalah ekskalasi, adalah ketegangan yang mulai mendadak atau mulai menjadi tindakan nyata. Nah, jadi ini tuh awal-awal proses atau emosi yang sedang meledak-ledak gitu. Nah, selanjutnya adalah yang krisis, di mana ini adalah puncak konflik yang melibatkan kekerasan gitu. Jadi kalau tawuran itu ya ini tuh puncaknya yang terjadi tawuran secara langsung itu tadi. Nah, selanjutnya adalah pasca konflik, di mana itu tahap penyelesaian atau perundingan. Nah, gimana sih cara mengatasi
konflik sosial. Nah, yang pertama yaitu adalah melakukan akomodasi, di mana upaya untuk meredakan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Nah, yang selanjutnya adalah mediasi, di mana penyelesaian melalui pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penasehat. Jadi sifatnya itu netral dan menggunakan penasehat untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga yaitu arbitrarisme, di mana pihak ketiga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat. Nah, yang selanjutnya adalah konsiliasi, di mana mempertemukan keinginan pihak yang bertikai demi mencapai kesepakatan. Nah, selanjutnya adalah contohnya diskriminasi, yaitu contohnya tindakan langsung, contoh tindakan langsung yaitu adalah terjadinya benturan. Contohnya konflik sosial adalah terjadi tawuran antar warga desa ya spesifiknya, atau kerusuhan massa yang dipicu oleh penyebaran berita bohong atau hoax yang menyinggung harga diri kelompok tertentu. Nah, kenapa bisa disebut konflik sosial? Karena ada ketegangan yang terpendam yang pecah menjadi aksi dan saling membuat kekerasan dan melibatkan kelompok masyarakat. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari dan sedikit penjelasan tentang intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial. Nah, jadi intinya intoleransi itu adalah sikap atau pemikiran, diskriminasi itu adalah tindakan, dan konflik sosial itu adalah benturan. Nah, untuk selanjutnya adalah materi tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nah, untuk selanjutnya adalah hak asasi manusia atau HAM. Nah, sebelumnya kalian sudah pasti nggak asing lagi ya dengan kata-kata hak asasi manusia. Tapi apa sih pengertiannya gitu? Nah, HAM adalah instrumen utama untuk mencegah terjadinya diskriminasi. Jadi masih saling berhubungan ya teman-teman. HAM ini sifatnya universal, jadi berlaku untuk siapa saja, intrinsik dan melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Dasar hukum HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu UUD 1945. Yang kedua adalah DUHAM atau Universal Declaration of Human Rights. Nah, penggolongan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak sipil dan politik, di mana itu adalah hak untuk hidup, jadi bebas dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, dan hak untuk memilih dalam pemilu. Yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya, di mana hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan yang layak. Nah, yang ketiga yaitu hak kelompok rentan, di mana perlindungan khusus bagi anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Nah, apa sih hubungannya HAM dengan intoleransi dan diskriminasi tadi? Nah, jadi apa sih hubungan hak asasi manusia dengan intoleransi dan diskriminasi? Jadi karena ketika terjadi intoleransi dan diskriminasi, maka ada hak asasi seseorang yang sedang dilanggar. Tanpa penghormatan terhadap HAM, konflik sosial akan terus terjadi gitu. Nah, gimana? Sekarang adalah kewajiban hak asasi manusia. Yang pertama yaitu jika kita punya hak, tapi kita juga wajib menghormati hak orang lain. Nah, kewajiban bernegara itu hanya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Fungsi HAM itu bisa dibilang itu melindungi individu dan kesewenang-wenangan kekuasaan atau dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas. Nah, di sini adalah contoh HAM. Apa sih contoh HAM itu? Setiap anak pelosok desa manapun di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar dan layanan kesehatan melalui puskesmas tanpa memandang status ekonomi dan sosial orang tuanya. Kenapa hal ini disebut HAM? Karena pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir untuk mendapatkan hidup dan layak, dan negara wajib memenuhinya. Nah, jadi itu adalah materi singkat tentang HAM. Selanjutnya adalah materi
tentang keadilan sosial. Yang selanjutnya adalah, atau yang terakhir itu adalah keadilan sosial. Nah, di mana keadilan sosial ini adalah tujuan akhir yang ingin dicapai agar masyarakat dapat hidup harmonis, sejahtera, dan saling berdampingan. Nah, jadi apa sih pengertian dari keadilan sosial? Keadilan sosial adalah kondisi di mana semua anggota masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dan akses yang adil terhadap sumber daya serta peluang. Jadi, keadilan sosial itu memiliki dua konsep, yaitu kesetaraan dan keadilan, di mana kesetaraan itu adalah memberikan alat atau bantuan yang sama terhadap pada semua orang. Yang kedua adalah keadilan, di mana memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat agar masyarakat lebih bisa mencapai level yang sama. Nah, selanjutnya adalah aspek-aspek keadilan sosial. Di sini ada 3 aspek ya teman-teman. Yang pertama yaitu keadilan ekonomi, di mana distribusi kekayaan yang merata dan akses yang adil terhadap sumber daya alam serta lapangan kerja. Yang kedua yaitu keadilan politik, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan suara dalam pemerintahan, contohnya pemilu. Dan selanjutnya adalah keadilan hukum, di mana semua orang sama di depan hukum tanpa memandang jabatan ataupun kekayaan. Nah, tantangan mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama itu adalah kemiskinan dan kesenjangan, di mana jarak yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. Jadi ini tuh adalah perbedaan ini sosial antara kaya dan miskin. Selanjutnya adalah diskriminasi yang sistematik, di mana aturan yang masih meminggirkan kelompok tertentu, misalnya penyandang disabilitas atau masyarakat yang masih kental dengan adat. Nah, selanjutnya adalah korupsi, di mana praktek yang merampas hak rakyat untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak. Upaya menuju keadilan sosial. Yang pertama yaitu kebijakan inklusif, di mana pemerintah membuat aturan yang melindungi kelompok lemah, contohnya subsidi yang tepat sasaran dan pendidikan yang gratis. Selanjutnya adalah kesadaran kolektif, di mana masyarakat berhenti melakukan diskriminasi dan memulai membantu sesama. Dan terakhir adalah penegakan HAM, di mana menjadikan HAM sebagai kompas dalam setiap pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan. Nah, perjalanan dari memahami hak asasi manusia, melawan intoleransi dan diskriminasi, serta mengelola konflik sosial pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu keadilan sosial. Tanpa keadilan, perdamaian hanyalah jeda antara konflik. Jadi mari kita mewujudkan Indonesia yang adil bagi semua. Nah, selanjutnya adalah contoh keadilan sosial. Nah, saya mengambil contoh BBM ya, di mana kebijakan BBM satu harga di Indonesia. Nah, pada zaman dahulu itu harga bensin di Papua jauh lebih mahal daripada di Jawa karena memiliki kendala jaringan logistik. Saat ini pemerintah mengusahakan harganya sama di seluruh wilayah. Nah, kenapa hal tersebut bisa disebut dengan keadilan sosial? Karena ada upaya yang nyata untuk meratakan atau pemerataan kesejahteraan dan memastikan warga negara Indonesia maupun di daerah yang terpencil itu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya di setiap warga yang hidup di kota besar. Contoh lain yaitu adalah bentrokan antara masyarakat adat dengan perusahaan besar terkait pemanfaatan lahan hutan. Nah, ini seperti yang terjadi di Papua itu ya teman-teman, di mana masyarakat itu merasa tanahnya itu ulayat atau adat, sementara perusahaan merasa memiliki izin resmi. Nah, jadi ini tuh adalah konflik sosial yang kompleks. Di sini terjadi benturan antara hak ekonomi perusahaan dan hak hidup masyarakat atau HAM. Solusinya adalah menuntut adanya keadilan sosial dalam pembagian hasil atau penegakan hak tanah. Nah, cara mengatasinya adalah melalui mediasi oleh pihak ketiga seperti Komnas HAM, jadi mendatangkan pihak ketiga, dan reformasi kebijakan agraria yang lebih menarik untuk rakyat kecil. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial adalah ancaman yang nyata bagi keutuhan hidup bermasyarakat, terutama di negara Indonesia, dan seringkali berakar dan
kurangnya pemahaman terhadap perbedaan. Intoleransi yang dibiarkan akan mengakar sehingga menjadi tindakan diskriminasi yang pada akhirnya memicu konflik sosial yang destruktif. Oleh karena itu, penegakan hak asasi manusia bukan hanya sekedar kewajiban hukum, melainkan fondasi moral untuk melindungi martabat setiap individu tanpa terkecuali. Namun, HAM sendiri hanya dapat tegak sepenuhnya jika dibarengi atau jika dibersamai dengan upaya menciptakan keadilan sosial, di mana setiap warga negara merasakan kesetaraan akses dan perlakuan yang adil. Dengan memupuk sikap saling menghargai dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga membangun peradaban yang lebih harmonis, aman, dan bermartabat. Sekian sedikit penjelasan pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.